Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan soal modul yang ketiga profesional, KB-nya yang keempat. Saya berharap pembahasan modul yang ketiga tentang profesional ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kita akan coba bahas yang ke modul ketiga, KB yang keempat. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Kita jawab soal nomor 1 ya. Pengucapan fonem T pada kalimat tati mengikat tali sepatu merupakan metode analisis sintesis adalah, Bapak Ibu ini bisa cek di halaman 15 sampai ke 16. Itu jawabannya lebih tepat sesuai dengan teorisnya, yaitu C, melatih dari kata tati dan tali menuju ke fonem T lalu ke kalimat tati mengikat tali sepatu. Jadi dia konsepnya adalah dari melatih kata, konsep dari analisis sintesis, bukan dari kalimat, bukan dari fonem. Jadi dia lebih kepada dari kata. Kalau dilihat pengecohnya tidak terlalu baik karena langsung ketemu jawabannya, karena konsepnya adalah melatih dari kata. Analisis sintesis itu melatih dari kata. Jadi kalau di sini kita lihat kebanyakan mengambilnya dari kalimat, padahal ini langsung dari kata, sehingga pengecohnya tidak ada yang sama, dan itu menjadi salah satu pilihan yang bagus sebetulnya. Jadi melatih dari kata tati dan tali menuju kepada fonem T. Fonem itu adalah kata atau kelompok kata dari kalimat. Lalu ke kalimat tati mengikat tali sepatu. Yang dikeluarkan sedikit menggetarkan pita suara sehingga menimbulkan nada dasar dalam proses bicara termasuk. Jadi yang nomor A, proses respirasi, yaitu proses pergantian tekanan dan aliran udara dalam tubuh manusia. Resonansi yaitu proses menggemakan suara. Proses artikulasi, pengucapan bunyi bahasa yang polanya sesuai dengan standar sehingga dapat dipahami orang lain. Kalau kalibrasi itu proses penyetandaran, jadi standar. Sedangkan proses ponasi, yaitu tadi jawabannya untuk yang nomor 2. Baik, nomor 3 Bapak Ibu, seorang peserta didik diminta berbicara mama, namun yang muncul kata baba. Dari kasus tersebut, ucapan peserta didik tersebut salah dikarenakan, jadi gini, ini konsepnya adalah terapi bicara Bapak Ibu. Kalau kita lihat mama sama baba itu kan bentuk bibirnya sama-sama ngatup-ngatup. Jadi nempel bibir atas, nempel ke bibir bawah. Mama, baba, papa juga bisa sama, jadi nempel. Nah, itu secara artikulasi tepat, benar. Nah, daerah artikulasinya sudah tepat. Jadi mama, papa itu tepat daerah artikulasinya, artikulasi bagian atas bibir sama bagian bawah bibir, sudah tepat. Tapi cara artikulasinya yang salah, cara pengucapannya yang salah. Makanya itu jawabannya adalah C. Jadi konsepnya daerah artikulasinya tepat sudah Bapak Ibu, bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, tapi cara pengucapannya, artikulasinya yang salah. Jadi ibarat kata tuh bibirnya sudah ketemu nih bener, cuman bunyi yang dihasilkan tuh tidak tepat. Baik, nomor 4. Langkah kedua dalam melaksanakan bina wicara untuk peserta didik gangguan pendengaran adalah, jadi langkah kedua. Nah, latihan itu dalam bina wicara, tahapannya itu ada 3 Bapak Ibu. Prawicara, pembentukan fonem, pengembangan bicara. Jadi teoritisnya seperti itu. Lah, kalau yang kita lihat di sini ada di B, C, dan D. A dan E itu tidak ada, berarti itu tidak usah kita pikirkan.
Lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini lebih tepat adalah pengembangan bicara. Nah, kalau pengembangan bicara yaitu sama dengan pembentukan fonem. Nah, kalau pembentukan bicara itu tahapan yang kedua, prawicara latihan tahapan yang pertama. Baik, nomor 5. Salah satu sarana bina wicara sebagai alat kontrol visual di bawah ini yaitu kontrol visual itu berarti dia bisa melihat apa yang dia ucapkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah dandan, sudah sisiran, sudah pakai baju yang keren, Bapak Ibu melihat sebagai cara kontrol bahwa Bapak Ibu sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng, itu adalah menggunakan apa? Ya, salah satu adalah cermin. Bola pimpung tidak, trompet juga bukan, kartu gambar apalagi pias-pias kata juga bukan. Jadi untuk mengkontrol visual, untuk melihat secara visual gambaran kita sudah rapi atau belum. Sama, anak-anak tunarungu juga kalau latihan bicara, yang dilihat atau fokus menjadi kontrolnya adalah cermin. Baik, soal nomor 6 Bapak Ibu. Berdasarkan karakteristiknya, vokal A, Bapak Ibu harus ingat vokal itu ada 5 ya, A, I, U, E, O, dan konsonan selebihnya. Termasuk, nah Bapak Ibu coba ucapkan kata-kata A. Apakah A itu tinggi? A. Ini jawab pertanyaannya adalah menganalisis nomor 6 ini. A. Tidak, dia rendah. Lalu di bagian mana sih? Bapak Ibu rasakan di lidah bagian mana sih atau di mulut bagian mana sih? Tengah ya kayaknya ya. Dan bentuk bibir Bapak Ibu tidak bundar, tidak seperti O. Bukan. I apalagi? I gepeng ya. I, A, I, U agak sedikit monyong. E, A, E agak sedikit gepeng. A, U, E, O bulat. Jadi lebih tepatnya adalah rendah, tengah, tak bundar. Kalau ketemu soal-soal seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung praktekkan saja, karena ini lebih kepada analisis Bapak Ibu dalam melihat. Nomor 7, organ artikulasi yang dapat digerakkan untuk pembentukan fonem, yaitu, jadi gini, ini teori Bapak Ibu ya, organ artikulasi. Di dalam mulut kita itu semua adalah organ pembentuk artikulasi dari pengucapan fonem, apapun itu, mulai dari bibir, mulai dari lidah, mulai dari rahang. Nah, lalu ketika Bapak Ibu membaca ada yang tidak sesuai, contoh nih kita coba analisis yang B, lidah, gigi, rahang. Lidahnya benar, giginya tidak ada, gigi tidak menjadi tidak bisa digerakkan, kata kasarnya seperti itu kan. Ini organ artikulasi yang dapat digerakkan. Gigi kan tidak bisa digerakkan. Gimana cara menggerakkan gigi ya? Kalau rahang masih bisa. Bapak Ibu kayak ngunyah tuh kan rahangnya yang bergerak. Dan di C sama, gigi tidak bisa bergerak. Langit-langit juga tidak bisa bergerak. Langit-langit itu di bagian atas ya, kan tidak bisa bergerak itu. Apalagi D, langit-langit keras yang di bagian dekat gigi bagian depan, langit-langit lembut bagian tengah, bibir. Yang bisa digerakkan cuma bibir. Yang E, gigi tidak bisa, langit-langit keras tidak bisa, lidah bisa, karena dia bisa digerakkan. Lalu yang paling tepat yang mana ya Bapak Ibu? Yang A tentu saja, lidah bisa digerakkan dengan lembut, bibir juga bisa, rahang juga bisa. Baik, itu nomor 7. Kita lanjut nomor 8. Pendekatan mutakhir dalam bina wicara yaitu dengan menggunakan pendekatan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melakukan latihan atau terapi wicara, pendekatannya ada 3. Tetap saja, visual penglihatan, auditif yaitu pendengaran, kinestetiknya kita melihat dia melakukan pengucapannya tadi. Apakah sudah tepat? Nah, ini jawabannya adalah E.
Kalau visual hanya penglihatan saja. Kalau visual auditif, penglihatan dan pendengaran, berarti dia tidak mempraktekkan pengucapannya. Auditif hanya pendengar saja. Taktil kinestetik berarti dia hanya pengucapan, tidak melihat. Jadi yang lebih tepat adalah E. Nomor 9, dalam pembentukan fonem I kerasa ya Bapak Ibu ya. Cara yang tepat dalam menggunakan pendekatan kinestetik yaitu dengan merasakan getaran pada bagian tubuh yang paling tepat adalah I. Bapak Ibu bisa meraba bagian bibir Bapak Ibu. Iya, bagian atas kepala. I. Jangan di bagian tenggorokan ya, karena tenggorokan pasti ada bunyi karena di situ pita suara. Jadi dia lebih tepatnya di mana? I, bagian atas kepala. I, pipi kah? Pipi. I, tidak. Kening. I, tidak. Dada. I, bukan juga. Jadi lebih tepat ke atas kepala. I, kan terasa getarnya tuh. I. Jadi nomor 9 adalah bagian atas kepala. 10, fonem yang bukan berbentuk bunyi bahasa yaitu, nah ini teoritis ya Bapak Ibu ya. Fonem adalah satuan bahasa yang terkecil bersifat fungsional untuk membedakan makna. Fonem segmental yaitu fonem yang dapat dianalisa keberadaannya buku. Nah itu fonem segmental. Fonem diftong membedakan dua bunyi huruf. Fonem vokal a, u, w, o. Fonem konsonan, fonem yang dihasilkan dengan gerakan udara keluar dengan rintangan. B, rintangannya giginya, bibirnya. C, rintangannya lidahnya juga ada. D, giginya juga menghalangi. Lalu fonem suprasegmental yaitu fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Jadi ini lebih kepada jawabannya adalah B, karena konsepnya adalah fonem yang bukan berbentuk bunyi bahasa. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan soal di modul ketiga profesional KB-nya yang keempat. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.